Shalom, selamat sore saudara-saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9 dikatakan, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara, kita itu dipanggil untuk diberkati, bukan untuk dikutuk. Ya, jadi orang Kristen jangan takut dikutuk. Saudara tidak dipanggil untuk terima kutuk, tapi saudara dipanggil untuk terima berkat. Allah, Tuhan kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, menjadi sumber berkat yang akan kita terima terus-menerus dalam kehidupan ini. Tapi di sini dalam hal menerima berkat, saudara-saudara, itu ada kondisi yang harus kita ciptakan. Ada sesuatu yang harus kita lakukan. Tidak sekedar kita beriman, tapi harus ada kondisi yang kita lakukan. Bukan menambahi iman kita, bukan. Tapi kondisi yang kita lakukan itu adalah bukti kita taat pada perintah Tuhan. Bukti bahwa kita mempercayai perintah Tuhan. Saudara, dalam hal menerima berkat, kalau kita baca kembali dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Menaburlah berkat, maka kita akan menuai berkat. Nah, apa yang dimaksud berkat? Saudara, orang sekarang materialistis, selalu yang difikirkan soal materi. Tapi kalau kita baca di dalam 1 Petrus pasal 3 ini, ya, kita memberkati kalau kita tidak membalas kejahatan orang. Ya, tidak membalas caci maki dengan caci maki. Ini kan perintah Tuhan. Ya. Kalau saudara baca di dalam Injil Matius pasal 5, 6, 7 di khotbah di bukit, Tuhan Yesus kan mengajarkan hal ini. Tidak membalas. Ya, jangan pikir kalau kamu bisa, saya juga bisa. Bisa berbuat jahat, saya bisa berbuat lebih jahat lagi. Itu kita tidak menciptakan kondisi untuk diberkati. Kalau kita ingin diberkati, ciptakanlah kondisi untuk diberkati. Dalam hal ini, secara pasif, tidak membalas kejahatan. Itu perlu kita lakukan. Memang tidak mudah. Karena dikatakan bukan cuma tidak membalas kejahatan, tapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Memberkati orang yang berbuat jahat kepada kita, memberkati orang yang mencaci maki kita, memberkati orang yang memfitnah kita. Nah, ini kan bukan satu hal yang mudah. Nah, Tuhan Yesus bilang, doakanlah musuhmu. Dalam doa mintakan berkat Tuhan untuk musuhmu. Siapa musuhmu? Orang yang menjahati engkau, orang yang mencaci maki engkau. Doakanlah mereka, minta supaya Tuhan memberkati mereka. Saudara, memang ini membutuhkan satu upaya yang serius, yang sungguh-sungguh, ya. Karena kalau mengikuti daging, kan kita ingin membalas lebih jahat daripada kejahatan yang ditimpakan kepada kita, atau paling tidak seimbang. Memang ini membutuhkan satu upaya yang sungguh-sungguh, yaitu penyaliban daging, penyangkalan diri. Sudah kepingin memaki, tapi kemudian kita berhenti, dan sebaliknya kita berdoa, Tuhan, berkatilah dia. Dia memaki saya karena dia tidak mengenal Engkau. Berkatilah dia, dan seterusnya. Saudara, ini hal pertama yang perlu kita lakukan dalam hal memberkati. Kita tidak perlu keluar apa-apa, ya. Tapi yang perlu adalah menyangkal diri. Lalu yang kedua, dalam hal kamu memberkati, memang mungkin kita perlu keluar sesuatu, ya. Karena kalau saudaramu kekurangan, jangan cuma bilang, ya pulang ya, saya doakan Tuhan memberkati kamu. Tidak. Itu tidak bisa dilakukan, toh. Harus ada suatu tindakan yang konkret. Memberkati berarti memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Memang ini adalah satu pengorbanan yang jelas. Kalau tadi pengorbanan hati, kalau ini pengorbanan
sesuatu yang konkret gitu ya. Kalau pengorbanan perasaan hati itu kan kelihatannya agak maya gitu ya, tidak konkret, tidak bisa dihitung. Tapi kalau ini pengorbanan yang konkret yang bisa dihitung. Saudara, ada banyak orang berpikir, ya nanti kalau saya diberkati, saya akan memberkati. Mana bisa menuai sebelum menabur? Ya toh, tidak ada orang bisa menuai kalau dia tidak menabur. Dalam hal diberkati, memberkati, berlaku hukum tabur tuai. Kita diberkati, tapi untuk itu ciptakan kondisi untuk diberkati. Apa? Menaburlah. Ya, jangan pernah bilang, saya nggak punya, saya nggak bisa ngasih, saya kepengen sih ngasih, tapi ya buat saya sendiri aja kurang gitu ya. Nah, dalam hal ini kan kita tidak pernah menabur, maka kita tidak akan pernah menuai. Saudara, dalam Amsal Salomo ada beberapa ayat sehubungan dengan memberkati dalam bentuk materi ini. Katakan orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Perhatikan sini katakan membagi rezekinya. Jadi bukan membagikan kelebihannya, tapi memang dia adakan untuk memberkati orang yang kekurangan. Dalam Amsal Salomo 28 ayat 27, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Tapi kita tidak dipanggil untuk dikutuk, kita dipanggil untuk diberkati. Karena itu berilah, memberkati. Dalam Amsal 19 ayat 17, siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, antara lain orang yang miskin, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Saudara, memiutangi Tuhan. Perhatikan perkataan ini. Ya, Tuhan kan tidak mau utang sama kita. Kalau kita memiutangi Tuhan, maka Tuhan akan cepat bayar sampai lunas. Saudara-saudara, kita dipanggil untuk diberkati. Tapi ciptakan kondisi untuk menerima berkat, yaitu dengan memberkati. Kita bisa melakukannya, asal kita mau. Dan begitu kita mau, kita melangkah, maka berkat Tuhan juga akan kita terima dalam kehidupan kita ini. Tuhan memberkati saudara. Amin.